Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Munisa. Hari ini kita akan belajar matematika peminatan dalam bab persamaan trigonometri. Nah, sebelum mempelajari hal ini, bab ini, kalian harus menghafalkan atau mengingat nilai-nilai dari sin, cos, tan, dan lain-lain. Nah, jangan lupa ini harus diingat juga, biasanya kita menghafalkannya dengan semua atau sem, sin, tan, cos gitu ya. Nah, berarti di sini semua positif, sin positif, tan yang positif, cos yang positif gitu ya. Selanjutnya, fungsi sinus itu terdiri dari 4 bentuk. Yang pertama sin X sama dengan sin alfa. Ini sudah kalian bahas sebelumnya. Kemudian untuk bentuk yang lain akan kita bahas bersama hari ini. Untuk bentuk yang pertama, yaitu sin AX sama dengan sin alfa. Hal ini cara pengerjaannya sama dengan sin X sama dengan sin alfa. Yang membedakan yaitu dalam bentuk ini terdapat koefisien yang menempel dengan variabel X, sehingga penyelesaiannya koefisien ini akan selalu melekat pada variabel X-nya gitu ya. Langsung ke contoh. Nah, di sini akan mencari himpunan penyelesaian dari akar 2 sin 3x sama dengan 1. Nah, untuk menyelesaikan ini kita harus memindah semua angka yang ada atau yang melekat pada sin 3x. Nah, berarti akar 2 ini kita harus pindah ke ruas kanan. Sehingga menjadi sin 3x sama dengan 1 per akar 2. Untuk pecahan, kita harus merasionalkan jika penyebutnya berupa akar dengan cara mengalihkan akar 2 per akar 2. Gitu ya. Sehingga diperoleh sin 3x sama dengan setengah akar 2. Kemudian setelah itu kita harus tahu setengah akar 2 itu sin dari berapa gitu. Maka dari itu kita peroleh sin 3x sama dengan sin 45 gitu ya. Nah, dalam hal ini penyelesaiannya terdiri dari dua bagian gitu ya. Yang pertama 3x sama dengan 45. 45 ini adalah alfa ditambah k kali 3 60. Untuk bentuk kedua yaitu 3x sama dengan 180 min alfa, di sini alfa ya, ditambah k kali 360. Nah, untuk bentuk pertama, karena ini 3x, maka 3-nya harus dihilangkan dengan cara apa? Persamaan ini kita akan bagi dengan 3, menghasilkan 3x bagi 3, x, 45 dibagi 3, 15, k kali 360 dibagi 3, hasilnya 120 gitu ya. Kemudian setelah itu, jika kita sudah mendapatkan X sama dengan, kita substitusikan K-nya, mulai dari 0. Nah, jika kita ganti 0, hasilnya menjadi 15. 15 termasuk dalam interval ini, berarti 15 termasuk himpunan penyelesaian. Untuk K sama dengan 1, tetap dalam himpunan penyelesaian, karena 135 itu lebih kecil dari 180. Untuk K sama dengan 2, kita substitusikan 2 di sini. Jika kita kalikan 240 ditambah 15, hasilnya 255. Karena 255 lebih dari 180, maka untuk K sama dengan 2, hasilnya tidak memenuhi gitu ya. Selanjutnya bentuk yang kedua kita juga sama, kita hitung dulu 180 kurangi 45 adalah 135. Seperti tadi kita harus menyederhanakan bentuk X-nya dengan cara membagi 3 sehingga didapatkan X sama dengan 45 derajat ditambah K kali 120. Jika sudah menemukan X sama dengan, maka kita substitusikan nilai K, mulai dari K sama dengan 0. 45 derajat termasuk himpunan penyelesaiannya karena termasuk dalam interval ini. Jika kita substitusikan K sama dengan 1 juga termasuk himpunan penyelesaian karena termasuk dalam interval.
Untuk K sama dengan 2, jika kita substitusikan, hasilnya 2 kali 120, 240 ditambah 45, hasilnya 285. Nah, 285 ini lebih dari 180, sehingga nilainya tidak memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah 15 derajat, 45 derajat, 135 derajat, 165 derajat gitu ya. Jika sudah tidak memenuhi, tidak usah dilanjutkan ke K selanjutnya gitu. Untuk contoh yang kedua juga sama caranya. Kita harus memindahkan selain sin. Berarti 4-nya kita pindah ke sana sehingga menjadi 2/4. Kemudian 2/4 kita sederhanakan. Sin yang bernilai setengah adalah sin 30 gitu ya. Untuk selanjutnya caranya sama. 3x sama dengan alfa ditambah k kali 360 dan yang satunya adalah 180 min alfa gitu. Kemudian masing-masing persamaan ini kita sederhanakan dengan cara membagi 3 gitu ya. Ini juga kita bagi 3. Selanjutnya kalau sudah bentuk sederhana, tinggal disubstitusikan nilai K dari 0 gitu. Jika sudah sampai tidak memenuhi, maka K-nya berhenti gitu ya. Jadi kita tahu himpunan penyelesaiannya adalah nilai-nilai yang termasuk dalam interval yang diketahui gitu ya. Untuk selanjutnya, bentuk selanjutnya yaitu sin AX sama dengan cos BX. Karena ini fungsi sinus, berarti kita harus mengubah cos menjadi nilai sin gitu ya. Jadi cos alfa itu kita bisa ubah dengan sin 90 derajat min alfa gitu ya. Untuk yang pertama, sin 4x sama dengan cos 2x. Nah, berarti kita harus memindahkan cosnya ini ke ruas yang kanan terlebih dahulu. Karena negatif, pindah ruas menjadi positif. Sehingga sin 4x sama dengan cos 2x. Gitu ya. Nah, karena tadi ini bentuk fungsi sinus, maka cos ini bisa kita ubah menjadi fungsi sinus, yaitu 90 derajat min alfa. Karena alfanya di sini 2x, maka di sini juga sin 90 derajat min 2x. Setelah itu, kita kerjakan dengan cara yang seperti bentuk sebelumnya. Yang pertama, 4x sama dengan alfa. Ini alfanya kan ditambah K kali 360. Yang selanjutnya 4x sama dengan 180 min alfa. Ini alfanya. Gitu ya. Untuk penyelesaian bentuk pertama, kita pindahkan yang memiliki variabel x ke dalam satu ruas. Berarti ini min 2x harus dipindah ke ruas sebelah kiri. Min berpindah jadi plus. Jadi 4x tambah 2x sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360. Sehingga diperoleh 6x sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360. Kemudian seperti tadi kita sederhanakan. Kita bagi menjadi 6. Sehingga diperoleh x sama dengan 15 derajat ditambah K kali 60 derajat. Jika sudah selesai, sudah bentuk paling sederhana, maka substitusikan nilai K-nya mulai dari K sama dengan 0. Nah, akan terus berjalan K-nya sampai menemukan nilai yang tidak memenuhi interval. Karena 180 ini lebih dari 180, maka ini tidak memenuhi gitu ya. Untuk selanjutnya juga sama, karena ini dikurangi ya, berarti kurangi 90, min ketemu min, jadi ditambah gitu ya. Kemudian didapatkan 4x sama dengan 180 min 90 ditambah 2x gitu. Nah, seperti yang tadi kita pindahkan 2x ke ruas yang kiri. Sehingga didapatkan 4x min 2x sama dengan 90 tambah K kali 360. Diperoleh 2x sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360. Kemudian kita harus menyederhanakannya dengan membagi 2. Karena di sini koefisiennya 2. Sehingga diperoleh X sama dengan 45 derajat
ditambah K kali 180. Karena sudah bentuk sederhana, maka substitusikan K mulai dari K sama dengan 0. Tuh, sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah yang memasuki atau yang memenuhi interval ini, yaitu 15, 75 derajat, 135, dan 45 derajat gitu ya. Untuk contoh selanjutnya juga sama gitu ya. Nah, bentuk terakhir yaitu di sini maaf ya, Bu Nisa salah ketik. Seharusnya A sin kuadrat X. Yang kuadrat adalah sinnya, bukan X-nya gitu ya. Ditambah B sin X ditambah C. Caranya bagaimana untuk menyelesaikan hal ini? Kita bisa memisalkannya. Kemudian setelah itu kita mencari akar-akarnya gitu ya. Nah, seperti ini contohnya. Di sini ada sin kuadrat X tambah sin X dikurangi 2. Bagaimana caranya? Kita misalkan dulu sin X-nya sama dengan A atau sin X-nya sama dengan B. Terserah hurufnya, kalian boleh memilih. Kemudian sin kuadrat X, karena sin X kita misalkan A, berarti di sini menjadi A kuadrat. Nah, di sini sin X ditambah A. Kemudian min 2 karena tidak punya sin X tetap menjadi min 2. Setelah itu, kalau menemukan seperti ini, biasanya kan kita memfaktorkan dengan cara kurung, 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 kurung gitu kan. Karena A kuadrat berarti di sini A, di sini juga A. Min 2 berarti 2 dikali 1. Nah, berarti minnya ditaruh di mana atau plusnya taruh mana? Dilihat karena tengahnya plus, berarti angka yang besar kita kasih plus, yang lainnya min, gitu ya. Sehingga kita peroleh pemfaktoran seperti ini. Sehingga kita peroleh A plus 2 sama dengan 0 atau A min 1 sama dengan 0. Sehingga diperoleh A sama dengan min 2 dan A sama dengan 1. Gitu ya. Karena A-nya tadi adalah sin X, kita kembalikan lagi. Sin X sama dengan min 2. Kenapa ini tidak memenuhi? Karena sin X itu berada pada interval 1 sampai min 1 gitu. Berarti kalau min 2 otomatis tidak memenuhi gitu ya. Untuk sin X sama dengan 1. Sin X sama dengan 1. Sin yang bernilai 1 adalah sin 90. Kalau sudah seperti ini, kita selesaikan dengan dua cara lagi. X sama dengan alfa ditambah K kali 360 dan yang satunya 180 min alfa ditambah K kali 360. Karena ini bentuknya kebetulan sama, kita bisa mengerjakan satu kali aja. Nah, kita substitusikan K mulai dari K sama dengan 0. Hasilnya sama dengan 90. Untuk K sama dengan 1 sudah tidak memenuhi karena hasilnya 450 derajat. Sedangkan interval maksimalnya adalah 360 derajat. Otomatis K sama dengan 1 tidak memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaiannya hanya 90 derajat. Gitu ya. Untuk bentuk selanjutnya itu sama caranya. Kita harus tahu, harus ingat identitas trigonometri. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu hasilnya sama dengan 1 gitu ya. Sehingga jika menemukan cos kuadrat, kita harus merubahnya ke dalam bentuk sin. Kenapa? Karena bentuk dasar persamaan ini adalah sin X gitu. Kalau kalian mau merubah sin X menjadi cos X tidak bisa karena ini sudah bentuk paling dasar. Jadi yang harus kita ubah adalah yang memiliki kuadrat ini. Gitu. Nah, cos kuadrat X kita bisa ubah dengan 1 min sin kuadrat X gitu ya. Sehingga kita peroleh 1 min sin kuadrat X sama dengan akar X kali sin X. Kemudian ini kita jadikan ke satu ruas gitu. Oh, maaf ini ada kekeliruan. Jadi hasilnya harusnya 1 min sin kuadrat X dikurangi akar sin X sama dengan 0 gitu ya.
Maka dikalikan min semuanya boleh, jadi sin kuadrat X plus akar sin X min 1 sama dengan 0 gitu ya. Kemudian kita misalkan dia sin X-nya sama dengan A. Ini maaf ya, yang diketikkan ini salah ketik, sehingga menjadi A kuadrat ditambah A akar X dikurangi 1 sama dengan 0 gitu ya.